Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini vlognya agak berbeda dan aku mau sharing membahas tentang program kehamilan yang aku jalani bersama suami. Bagaimana programnya dan apakah berhasil atau tidak? Terus simak videonya ya. Hai para pejuang garis 2, semoga dimanapun Anda berada selalu diberikan rahmat dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kekuatan serta diijabah segala doa yang selama ini diharapkan. Oke, kita langsung saja ke sharingnya ya teman-teman. Jadi aku mau cerita dulu bahwa aku dan suamiku itu adalah pejuang garis 2. Kita menikah pada tahun 2020 bulan Juli. Sama seperti halnya pasangan lain, bahwa tujuan kita menikah pastinya ingin sekali hadirnya momongan dalam keluarga kecil. Setelah menanti beberapa waktu, beberapa bulan ya, tepatnya 1 tahun, karena kata dokter juga kita sebagai suami istri ini nunggu dulu untuk 1 tahun. Kalau 1 tahun ke atas belum juga diberikan momongan, mungkin kita bisa untuk memeriksakan diri ke dokter. Dan tepatnya setelah 1 tahun pernikahan kita memeriksakan diri ke dokter, baik itu suami ataupun istrinya. Sebenarnya untuk ke dokter sendiri itu butuh kesepakatan antara suami istri untuk sama-sama berobat ataupun untuk mengetahui apa yang mungkin menjadi penghambat untuk hadirnya momongan dalam rumah tangga. Artinya kalau semua ya suami istri itu udah siap dan apapun yang bakalan kita terima hasilnya dari dokter, kita akan siap-siap sama-sama untuk memperbaiki. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu, sebelum ke dokter, jadi selama 1 tahun menanti itu, saya dan suami tidak berdiam diri saja dalam ikhtiar sebelum ke dokter ya. Jadi kita udah minum dan makan makanan yang sehat, juga dianjurkan dalam kesuburan ya, untuk mendapatkan momongan, dan itu udah kita lakuin. Untuk kita udah pakai JSR, kalau yang tahu resep dari Dr. Zaidul Akbar. Terus juga kita minum buah, jus dan lain sebagainya. Kita juga kayak macam-macam, ada kita pakai buah zuriat, buah kurma muda, itu semuanya udah kita coba. Dan aku juga termasuk yang mempunyai berat badan yang mungkin berlebih, bukan mungkin ya, tapi memang berlebih. Jadi sebelum nikah aku udah 70-an. Jadi dari situ aja beratku tidak ideal. Tapi aku hanya mempunyai diagnosa sendiri ya. Artinya sepertinya berat badanku ini penghambatnya. Seperti itu. Itu diagnosa pribadi. Artinya aku udah mewanti-wanti diriku untuk hidup sehat selama masa penantian 1 tahun itu. Pun suami pun alhamdulillah mau juga hidup sehat, makanan yang sehat dan lain sebagainya. Itu rajin berolahraga, kita jalan pagi, jalan sore, itu kita udah lakuin, termasuk menurunkan berat badan gitu. Dan alhamdulillahnya selama itu perlu diketahui juga bahwasanya perempuan kalau ada masalah dengan headnya ya, dengan menstruasinya, kemungkinan besar akan bermasalah dengan kesuburannya. Entah itu terasa sakit saat head, atau head yang tidak teratur waktunya, atau panjang waktunya juga, panjang waktu headnya dan lain sebagainya. Itu kemungkinan besar ada yang bermasalah dengan
penghambat dari program kehamilannya. Dari situ aku hidup sehat, suami juga alhamdulillah mendukung dengan ikut menjaga kesehatan makan, artinya aku mengurangi porsi-porsi makan dan lain sebagainya sampai berat badanku turun dan lumayan banyak. Jadi sembari kita menunggu waktu 1 tahun, ya ada beberapa orang yang beberapa pasangan yang mungkin tidak sampai 1 tahun udah ke dokter dan lain sebagainya, tapi alhamdulillahnya kami cukup menikmati masa-masa pernikahan. Jadi kita tunggu selama 1 tahun untuk hidup sehat dulu, pokoknya belum menjalani untuk berkunjung ke dokter. Setelah head teratur dan lain sebagainya selama beberapa bulan terakhir sebelum 1 tahun pernikahan, jadi barulah kita pergi ke dokter dengan membawa semangat yang menggebu-gebu, tapi juga khawatir akan menerima kenyataan mungkin salah satu di antara kita ada yang bermasalah atau lain sebagainya. Tapi itu semua sudah kita niatkan akan terdengar dan kita tetap positive thinking gitu kan. Alhamdulillah setelah pergi ke dokter selama 1 tahun itu ya, kita nunggu, lalu kita menerima sesuatu yang mungkin sudah dalam diagnosa diriku, bahwasanya masalahnya itu adalah karena berat badanku gitu. Tapi sebenarnya nggak ada masalah juga ya, maksudnya ada yang berat badannya besar, suami atau istri, tapi dia langsung mendapatkan momongan. Itu kembali lagi sama rezeki. Jadi memang ada badan-badan nih dalam tubuh kita ini yang mendapatkan keistimewaan mungkin ya. Aku bilangnya ini istimewa. Jadi ya aku tetap syukurin aja gitu. Mungkin aku harus menjalankan effort yang lebih lagi untuk bisa mendapatkan apa yang kita harapin gitu, yang kita inginkan. Ya, kembali lagi ke diagnosa dokter tadi, benar adanya memang penghambatnya itu adalah berat badanku gitu, atau dalam istilah medis itu adalah makanan-makanan yang selama aku sebelum menikah, mungkin ya pasti ya sebelum menikah aku kurang menjaga makanan atau pola makan yang ada pada diri aku. Tidak tahu istilah medisnya, tapi setelah aku ke dokter aku tahu bahwa aku menderita sel telur yang kecil-kecil. Karena apa? Karena berat badanku tadi gitu kan. Teman-teman bisa cari tahu apa yang dinamakan dengan PCOS. Jadi di situ aku menderita PCOS. Kurang lebih itu karena berat badan atau makanan-makanan yang tinggi gula atau makanan-makanan yang tidak sehat yang aku makan selama aku sebelum menikah. Jadi ini juga nih penting sebenarnya, bukan buat pasangan suami istri aja atau perempuan yang siap menikah ya, itu siap-siap untuk bisa menjaga kesehatan makanannya ya, agar nanti setelah menikah insya Allah bugar ya, tambah sehat untuk bisa menerima momongan, untuk mendapatkan momongan. Oke, masih kembali lagi ke diagnosa dokter tadi. Aku ke dokter selama promil itu ada 2 dokter. Dokter yang pertama ini aku kunjungi sebanyak 3 kali di kota perantauanku. Kebetulan aku ikut merantau, ikut suami kerja di luar pulau, maksudnya di luar pulau tempat kami tinggal gitu, tepatnya di Pulau Jawa. Nah, jadi selama 3 kali itu, pertamanya aku disarankan untuk menurunkan berat badan sambil diberikan obat kalau kita mencari di
Google, itu mungkin obatnya untuk penderita diabetes atau untuk ya penderita berlebihan gula, metformin kalau aku dibilang. Nah dari situ aku dikasih selama 1 kali siklus head. Jadi aku harus minum itu bersama dengan minum asam folat. Suamiku tidak diberikan apa-apa karena alhamdulillah hasil dari semua cek labornya baik. Alhamdulillahnya berarti PR-nya hanya di aku gitu, dan aku harus mengurangi berat badanku. Selama itu alhamdulillah suami sangat mensupport, dia juga ikut diet sehat, terus juga ikut menemani untuk jalan kaki, olahraga seperti itu. Baik, selama 1 bulan ya siklus setelah minum obat yang dianjurkan dan juga hidup sehat, aku merasakan headku teratur. Alhamdulillahnya di situ, walaupun aku belum mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti itu, yaitu garis 2. Sebulan lagi setelah itu datang lagi ke head ketika head hari kedua. Jadi setiap pemeriksaan itu dianjurkan untuk datang di head hari kedua ya. Dan di situ juga aku dilihat bahwasanya belum ada sel telur yang besar, tapi sel telurnya sudah mulai baik, artinya sudah ada yang besar walaupun ukurannya belum cukup untuk dibuahi. Selanjutnya setelah itu saya dijadwalkan untuk yang namanya SIS. Teman-teman bisa googling, aku kurang ini, nanti aku sematkan di sini. SIS itu tindakan seperti HSG, tapi bedanya itu tiup ya. Di tiup tidak perlu di ronsen, tapi ini hanya di tiup rahim kalau orang bilang gitu. Ya. Terus dari situ juga tujuannya untuk melihat apakah ada penyumbatan antara 2 tubah ya. Apakah ada yang menghalangi sperma masuk untuk bertemu dengan ovum dengan sel telur ya. Jadi alhamdulillahnya tidak ada yang menyumbat di kedua tuba. Artinya semuanya tuh real, itu karena sel telurnya yang belum matang. Tapi ada satu kenyataan ya yang mungkin membuat down saat itu. Dokter bilang salah satu dinding entah kanan apa kiri kemarin bahwasanya ada yang sepertinya ada yang penebalan gitu, sehingga mau diketahui dulu apa yang membuat dia menebal, apa itu ada jaringan-jaringan yang tumbuh dan lain sebagainya, sehingga aku harus menjalani heteroskopi. Saat itu aku bertanya-tanya tentang heteroskopi itu apa, yaitu memasukkan seperti, kalau gue tidak salah ya, maaf kalau salah, teman-teman juga kembali bisa googling. Heteroskopi itu adalah proses seperti masukkan kamera di dalam suatu alat dan nanti dimasukkan ke dalam rahim kita untuk melihat apakah ada jaringan tersebut yang dimaksud itu berbahaya atau lain sebagainya atau tidak gitu. Jadi setelah dijelaskan oleh dokter tentang apa itu heteroskopi, aku dan suami berdiskusi lagi apakah kita mau menjalani tindakan tersebut, yang kebetulan saat itu udah disebutin berapa biayanya dan segala macamnya. Jadi karena mungkin waktu dan lain sebagainya, kami butuh rehat dulu untuk promil dokter. Artinya kita mau calm down ini, udah capek bolak-balik ke kota gitu kan. Kebetulan terantau kami agak jauh dari kota, jadi oke, kita istirahat dulu sambil tetap jaga kesehatan. Juga resep dari dokter yang bersangkutan aku tetap minum karena itu asam folat ya, jadi baik untuk persiapan kehamilan. Jadi aku pulang ke di situ aku ke dokter bulan Agustus
September, Oktober. Dan di bulan Januari aku pulang ke kampung halaman kami. Dan kebetulan karena ada referensi ya, jadi kalau kita sedang berjuang garis 2 itu banyak banget referensi, tapi aku lebih senang mendengarkan referensi dari sesama pejuang garis 2 gitu, karena mereka ngerasain apa yang sama-sama kita rasain gitu. Dan selanjutnya temanku juga mereferensikan satu dokter yang ada di kampungku sendiri ya, di tempatku. Jadi aku bersama suami kebetulan lagi di kampung halaman ya, jadi kita ke dokter tersebut dan alhamdulillahnya welcome banget dokternya, karena setiap dokter itu berbeda-beda ya, artinya berbeda-beda penanganan ya. Dan di sini aku sudah mengatakan sebelumnya riwayat aku bersama dokter sebelumnya dan juga riwayat suamiku yang sudah diperiksa sebelumnya. Jadi artinya tidak banyak lagi yang harus kita periksa gitu kan. Dan beliau dokternya hanya melihat bagaimana keadaanku yang sekarang. Dan finally tidak ada sesuatu yang berbahaya yang dia lihat dari dalam pemeriksaannya, sehingga dia membuat resep untukku vitamin ya, menambahkan vitamin dari dokter yang sebelumnya. Terus juga suamiku juga mendapatkan vitamin untuk lebih bagus lagi ya, agar kualitas dari suami istrinya kalau bakal jadi janin bakalan baik gitu kan. Dan alhamdulillah setelah suamiku dikasih obat dan aku juga suamiku dikasih vitamin dan juga aku dikasih vitamin. Karena aku tinggal di luar kota, jadi aku minta obatnya agak lebih banyak kan, karena kalau kita ke dokter itu nggak bisa berkeyakinan juga sih untuk sebulan harus langsung isi nih, aku habis dari ini aku langsung isi. Ya itu alhamdulillah kalau memang diijabah gitu, tapi paling enggak tunggulah sampai ya 3 bulan lah gitu, 3 bulan selama kita ke dokter gitu kan, selama minum obat dokter tersebut, selama kita di treatment dokter tersebut gitu, dari obat-obatannya. Karena dokter pun bilang gitu, kita akan coba dengan obat ini ya selama paling enggak 3 bulan. Setelahnya baru kita cari tahu apalagi ini masalahnya. Kalau udah dipancing dengan vitamin belum juga ini punya hasil, kita akan lihat lagi apa masalahnya, seperti itu. Dan qadarullah sebulan setelahnya aku masih head, tapi aku tetap senang, bersyukur karena headku udah berubah lancar, gak sakit gitu. Jadi sebulan setelahnya walaupun kita masih head, aku tetap bersyukur. Dan alhamdulillah setelah 2 bulannya, bulan berikutnya artinya ya aku udah dinyatakan garis 2. Alhamdulillah, itu yang diharapkan ya. Jadi aku cuman pengen sharing sama teman-teman para pejuang garis 2, khususnya yang menderita PCOS seperti aku. Selain memang ikhtiar itu ada, Allah yang nentuin, tapi tetap kalau kita udah tahu kita menderita PCOS, maka jauhilah apa-apa yang membuat semakin meradang atau semakin ada di dalam diri. Jadi kita harus, kalau kuat keinginan kita, ingin, jadi kita harus berusaha lebih gitu, dan pastinya disupport oleh suami dan keluarga. Seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih. Dari situ aku bersyukur. Nanti aku cerita lagi bagaimana kehamilanku setelah dinyatakan hamil melalui program kehamilan di dokter. Terima kasih sudah menonton. The next video ditunggu ya. Assalamualaikum.